Nah, setahu saya, khususnya ini saya berbicara khusus ya di Indonesia. Sejauh ini busana orang Katolik tidak menggunakan hijab. Yang biasa dipakai adalah mantila seperti yang digunakan Mbak Yuni. Nah, tetapi di daerah-daerah lain seperti di Arab, di Lebanon, di daerah-daerah yang seperti pakaian hariannya itu ya seperti itu ya tidak masalah. Tapi khusus kalau di Indonesia tidak sembarangan pakai hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Aspik Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah video yang cukup ramai, yakni video oknum Kristen atau orang Kristen yang mana ketika mereka live di TikToknya itu mengenakan hijab, padahal mereka itu adalah orang Kristen, yang mana di Indonesia itu tidak umum atau tidak biasanya ya, beda halnya dengan Kristen-Kristen atau Katolik yang berada di daerah Timur Tengah. Nah, pada video tersebut ada seorang suster dari Katolik yang mana mengkritik, atau bahasa kerennya atau bahasa sekarang yakni mengkritik tentang adanya oknum-oknum dari Kristen di Indonesia yang seperti itu. Nah, bagaimana videonya? Namun sebelum saya tayangkan video tersebut, bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar Andalah yang pertama kali mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, tak usah lama-lama lagi teman-teman, langsung saja yuk kita simak bersama-sama videonya. Teman-teman, menjawab pertanyaan di atas, saya menjawabnya dengan video ini ya, karena sudah beberapa kali saya ditanya tentang pertanyaan seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di belakang saya itu fotonya, saya pinjam fotonya Mbak Mikana dan Mbak Yuni. Nah, Mbak Mikana ini dia menggunakan hijab seperti yang digunakan orang Muslim pada umumnya. Betul. Ya, para perempuan Muslim. Dan yang dipakai oleh Mbak Yuni itu bukan hijab, tapi namanya mantila. Mantila. Nah, setahu saya, khususnya ini saya berbicara khusus ya di Indonesia. Sejauh ini busana orang Katolik tidak menggunakan hijab. Yang biasa dipakai adalah mantila seperti yang digunakan Mbak Yuni. Nah, tetapi di daerah-daerah lain seperti di Arab, di Lebanon, di daerah-daerah yang seperti pakaian hariannya itu ya seperti itu ya tidak masalah. Tapi khusus kalau di Indonesia tidak sembarangan pakai hijab. Apalagi kalau orang Katolik, kayaknya orang Katolik tidak ada yang mau pakai hijab kalau memang benar-benar dia merasa bahwa menampilkan imannya ya, menampilkan identitas imannya itu, dia tidak akan pakai hijab. Yang biasa dia pakai itu seperti Mbak Yuni itu mantila. Baik teman-teman, jadi Kristen di Timur Tengah itu diperbolehkan untuk mengenakan hijab karena mereka di sana mengenakan hijab tidak hanya pada saat ibadah. Tidak saat ibadah pun mereka mengenakan hijab. Tetapi yang sekarang terjadi di Indonesia, oknum-oknum atau orang-orang non-muslim mengenakan hijab, yakni ketika orang-orang tersebut di luar kegiatan ibadah, ataupun ketika contohnya tadi seperti yang ada pada video tersebut. Mereka mengenakan hijab tidak pada waktu beribadah, tetapi ketika di depan publik mereka mengenakan hijab. Nah, yuk kita dengarkan penjelasan dari seorang Muslim yang cerdas. Beliau ini sangat cerdas ketika menanggapi, dan bahasanya pun bijak. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu siapakah beliau. Nah, langsung saja yuk kita simak bersama-sama videonya.
beberapa daripada kalian beberapa kali melihat tampilan yang cukup aneh ini. Seorang yang bahas agamanya bukan agama Islam, namun mengenakan atribut layaknya seorang muslimah tapi dilengkapi dengan kalung salib. Tentu hal ini akan memicu kontroversi, dan kontroversi akan mendatangkan atensi akan mendatangkan viewers dan followers. Tapi memang sederhananya syarat untuk viral adalah kontroversi. Cuman sayangnya kontroversi seperti ini kerap meresahkan masyarakat. Kenapa hal ini bisa meresahkan? Ya meskipun secara sejarah Nasrani apalagi di Timur Tengah sana cukup familiar dengan mengenakan pakaian kerudung. Lukisan Bunda Maria yang ada di Hagia Sophia aja pakai kerudung kan. Tapi ini di Indonesia, nilai moral secara sosiologis historis terhadap kerudung itu ya satu-satunya menjadi identitas muslimah. Sedangkan identitas agama lain outfitnya itu gak begitu. Kalaupun memang kerudung ini di sini yang gak sedetail Islam aturannya, yang hanya boleh tampak wajah dan tangan, kalau memang ini ternyata adalah ajaran agama kalian yakni Nasrani, ya udah dakwahkan dulu, jangan secara terang-terangan terlebih dahulu, edukasi dulu, karena secara internal aja banyak yang nggak tahu ini. Edukasi secara internal di ruang privat kalian, di rumah-rumah ibadah kalian, yang sebenarnya hal itu sudah dilakukan belum sih? Jangan mancing di ruang publik terlebih dahulu, yang rumusnya pasti akan ribut. Apalagi kontennya di sini sengaja memilih konten-konten yang bergesekan dengan agama lain yakni Islam di ruang publik, yang dengan pemahaman kita bahwasanya ini mayoritas negara muslim gitu loh penduduknya. Tentu ini kalau dibiarkan akan membahayakan kerukunan umat beragama di sini, khususnya Nasrani dan Islam itu sendiri loh. Bahkan resiko terberatnya itu adalah bisa perang agama loh dari hal yang simpel kayak gini, karena ini menyangkut identitas sebuah agama yang tidak dikomunikasikan secara baik. Setiap agama ada caranya tersendiri memakai tudung. Bukannya bertudung dengan cara meniru agama lain. Contohnya Kristen meniru cara Islam bertudung. Jujur ya, pakai kerudung itu terus dikasih salib, itu semua akan tahu ya, itu bikin gak nyaman umat Islam. Kamu pun pasti tahu. Kalau caranya begini, ini akan rasanya sama kayak dipermainkan identitas kita. Sama kayak kita ngelihat seorang Siskae atau perempuan koruptor yang tiba-tiba pakai kerudung ketika ditangkap sama polisi, padahal sebelumnya gak pernah pakai, buka-bukaan aurat sebelumnya. Bahkan yang dilengkapi salib seperti itu lebih nyakitin loh daripada itu semua. Gini deh, kalau ada muslim bikin sholat Jumat di dalam atau di depan gereja kalian tanpa izin, tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan otoritas gereja tersebut, itu jelas provokasi loh. Meskipun sholat Jumat itu adalah ibadah kita, meskipun gereja itu tidak ada larangan dipakai untuk sholat di dalam agama kalian, meskipun Allah sudah menetapin bahwasanya seluruh permukaan bumi ini adalah masjid, meskipun pemkotnya muslim dan meskipun semua daerah yang di situ itu mayoritas muslim, tetapi itu salah. Bukan secara agama, bukan secara ibadah, bukan sejarah-sejarah, tapi salah secara hubungan sosial dan kerukunan umat beragama. Maka kalau gak mau ada kesalahpahaman dalam umat beragama yang bisa memicu konflik, bahkan terberatnya tadi adalah peperangan, ya jangan provokasi. Sosialisasikan dulu secara internal, di gereja-gereja disondingkan, para pemuka agama dilibatkan, sampai yang muslim ini setidaknya ngelihat atau tahu kalian merayakan Natal, ibadah kalian tuh pakai kerudung. Natal yang menjadi ibadah terbesar itu pakai kerudung. Jadi kita ada waktu untuk memahami, bukan secara lisan mengatakan ya kami kalau beribadah pakai kerudung, tapi ketika mereka beribadah di depan mata kita malah bagi-bagi topi Santa ke kaum muslimin yang berkerudung gitu loh. Nah, kalau sudah dilaksanakan edukasi secara internal, barulah edukasi dan komunikasikan secara eksternal, secara berkala ke umat beragama lainnya termasuk Islam, bahwa Nasrani itu wajib berkerudung. Kalau komunikasinya baik, gak usah disuruh, gak usah dibayar, wallahi kita akan bantu untuk dakwahi umat kalian pakai kerudung. Serius loh. Kita akan bantu untuk mengedukasi kaum Nasrani itu pakai hijab juga, pakai kerudung juga. Cuman ini kalau gak ditempuh dengan upaya yang baik, saya curiga. Yang kalau katanya Gusmus itu orang yang sibuk dengan keyakinan orang lain, boleh jadi karena dia kurang yakin dengan keyakinannya sendiri. Kita jadi curiga kalau gini caranya. Kok betah ya kontroversi terus, padahal itu bikin gak nyaman loh. Kita yang gak ikut-ikutan aja gak nyaman loh. Jangan-jangan memang sejak awal kamu itu cuma resah dan kurang yakin sama keyakinan sendiri. Cuman keresahan itu gak mau ditanggung sendiri. Akhirnya ngomporin orang lain supaya orang lain juga ikut resah, juga ikut ragu terhadap kepercayaan mereka masing-masing. Ya itu kan perbuatan tercela. Udahlah, salam toleransi pokoknya. Subhanallah, jadi penjelasan yang sangat jelas. Jadi dari video tersebut mungkin dari pihak Kristen sendiri mengajak atau apa istilahnya
briefing lah ya, briefing antara oknum Kristen dengan pemuka-pemuka agamanya, agar apabila Kristen itu mengenakan hijab, maka ibadah pun harus mengenakan hijab. Jangan hanya di depan publik mengenakan hijab, tetapi ketika beribadah tidak mengenakan hijab. Itu artinya sama saja dengan menghina umat Islam. Demikianlah teman-teman, semoga video tersebut bisa bermanfaat dan semoga umat Kristen segera sadar bahwasanya perbuatan seperti itu seperti halnya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena sama saja menghina atau merendahkan agama Islam. Demikianlah dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.